Din, kok suara kamu kecil banget? Ini aku lagi sama pasien. Kenapa Rin, ada apa? Oh, yaudah nanti aja aku telepon balik. Oh, nggak apa-apa kok. Kalau nanti takutnya aku malah tambah nggak bisa. Oh iya, oh oke. Nggak sih, aku sebenarnya mau ngabarin aja kondisinya Mas Saka sekarang. Jadi dia tangannya udah bisa lumayan digerakin, terus kepalanya juga udah bisa digerakin. Kalau bicaranya sih udah mulai seperti orang normal, tapi nggak normal-normal banget sih. Oke, bagus dong berarti. Terus gimana? Iya, makanya aku mau ngomong sama kamu. Tadinya aku mau bilang, bisa nggak kamu terapinya lebih sering aja. Jadi supaya penyembuhannya juga lebih cepat gitu. Oke, nanti aku coba atur jadwalnya. Terus nanti aku kabarin lagi ke kamu gimana nantinya, oke? Aku sekarang harus ngurusin pasien dulu ya, Rin. Oke, Dinda. Thank you ya. Oke, Rin. Thanks. Aku harus pergi sekarang. Jangan sampai perceraian Ariana dan Saka tertunda lama. Karena kalau itu terjadi, aku merasa makin gak tenang karena Saka seakan jadi sumber kemalangan untuk Ariana. Padahal Riri gak kekurangan apapun sebagai seorang istri. Tapi kenapa aku masih juga merasa hampa? Meski sudah sekian lama aku berusaha untuk mencintai dia. Hai Din. Loh, Dante? Kamu kok tahu apartemen aku? Justru saya baru tahu kalau apartemen kamu di sini. Halo Tante, selamat pagi. Din, mau bareng aja nggak? Kebetulan kita Sarah loh. Mau ke rumah sakit kan? Iya sih, aku mau ke rumah sakit tapi nggak usah deh, aku naik taksi aja. Nih aku lagi nunggu taksi. Udah order. Belum, ini baru mau order. Gimana kalau satu hari ini aja saya jadi supir kamu? Ini kan kebetulan kita Sarah. Sayang lah kalau nggak ikut saya. Ya udah kalau gitu boleh. Lumayan, ini ongkos juga. Jadi, Yuk. Sayang, bentar sayang. Aku angkat telepon dulu ya. Hey, what's up, man? Dion, gue dapat klien nih. Katanya sih ntar sore dia mau lihat langsung barangnya. Lo bisa kan? Oke, ntar gue bakalan kirim lokasinya ke lo. Oke, gue tunggu. Telepon dari siapa sih? Dari teman aku sayang. Dia pengen ngajakin bisnis sama aku. Dion, aku tuh bener-bener kagum loh sama kamu. Ternyata kamu tuh laki-laki pekerja keras ya. Ya pasti dong sayang, kan ini kan demi kamu dan juga anak kita. Maaf Tante. Dante tuh dulu suka cerita loh soal Tante. Kalau Tante tuh sosok wanita yang keren dan hebat banget. Dari penampilan Tante aja kelihatan kalau misalkan Tante pemimpin perusahaan yang hebat. Ucapan kamu itu bisa saja buat saya. Karena sudah banyak orang yang memuji saya sama persis seperti kamu. Itu udah pasti dong Tante. Siapa yang gak bakal muji sosok businesswoman seperti Tante? Aku aja yang sekarang jadi dokter. Kalau dipikir-pikir dulu tuh aku tuh pengen banget jadi businesswoman kayak Tante. Jadi kamu tuh sekarang dokter? Iya, saya spesialis syaraf, dulu satu kampus sama Dante. Dulu tuh niatnya saya itu pengen ngambil jurusan bisnis yang sama kayak Dante. Cuman ya karena keluarga saya nyuruhnya untuk jurusan kedokteran, mau gak mau saya harus ikut keluarga saya. Tapi kenapa kamu ngambil jurusan yang sama seperti Dante? Bukankah seorang dokter itu juga bagus kan? Ya memang sih Tante, cuman dulu tuh saya mikirnya kalau saya ngambil jurusan bisnis, ya
I feel like a great and tough woman. Tapi kalau boleh jujur ya, Den, kamu keren loh pakai jas dokter kayak gitu. Dari dulu bukannya. Thanks loh. Sepertinya Dinda ini sosok wanita yang menarik. Dan kayaknya Danti juga nyaman sama dia. Congrats, Shoki. Bentar lagi lo pasti tajir kalau bisnis lo lancar kayak gini. Kenapa lo senyum-senyum? Nggak ada, emang gue lagi seneng aja, emang nggak boleh? Nggak, boleh. Boleh aja sih. Cuma lo harus ingat, bentar lagi meeting mulai nih. Astaga, gue lupa hari ini ada meeting. Ya. Yaudah, yuk. Bu, Ada apa ini? maaf Pak, Bu Irio tadi menjatuhkan barang. Saya nggak sempat mengejarnya karena beliau terburu-buru sambil menelpon. Oke, kasih Iya, ya. kalau gitu saya permisi ya Pak. Ya. Kalung ini mungkin ada hubungannya sama anak ibu yang ibu cari. Udah Mas ya? Udah Mas, kamarnya udah bisa ditempatin lagi ya? Siap, makasih ya. Kalau gitu kita pamit dulu. Oke, ya, boleh. Mas. Pedro, nanti abis ini kamu bawa balik Masaka ya dari rumahnya Mas Galvin. Aman, tapi yuk bantuin ya. Masa gitu aja nggak kuat sih? Udah. Ya bukannya nggak kuat, Ngong. Iya, nanti dibantuin. Udah kamu urus pembayaran tukangnya itu, nanti keburu kabur. Aku mau teleponan Arin ngabarin. Oke? Hai Bu. Hai Sil. Duh, gue udah janji lagi sama Coki buat nggak bocorin ini. Tapi rasanya gue gatal banget pengen ngomong sama Bu Ariana. Sabar sih, sabar. Lo kan udah janji sama Coki, oke? Untung aja Bu Ariana juga udah mau ceraiin Pasaka. Sil, kamu kenapa? Saya perhatiin kamu dari tadi gelisah banget. Nggak apa-apa Bu. Sisil cuma mikirin kok si Dita berani banget ya Bu datang ke rumah Ibu. Ya, kan dia istrinya Mas Saka juga. Jadi wajar aja sih. Iya sih Bu. Tapi Ibu keren banget loh Bu. Bisa ngehandle dia dengan tenang gitu. Kalau Sisil mah bawaannya pengen jambak aja. Bu, tangan Ibu kenapa? Oh, enggak ini kamarnya Mas Saka itu kebakar. Terus saya mau coba buat selamatin Mas Saka, ya akhirnya tangan saya juga jadi kena luka bakar. Ya ampun Bu, tangan Ibu luka gara-gara bantuin Pasaka. Kita obatin aja ya Bu. Ya, Sisil antarinnya ke dokter ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini udah dipakein salep kok, nanti juga sembuh, nanti hilang sendiri.
Bentar, Sil. Ya, halo, Bi. Non, kamarnya Mas Saka udah selesai, terus Mas Saka udah mau dijemput? Ya udah, Arin juga sebentar lagi nih mau pulang kok. Sekalian Arin mau cek juga kondisinya Mas Saka sama nanti juga ada jadwal terapi sih sama dokter Dinda. Oh ya Non, gitu aja ya Non. Oke. Sil, saya balik pulang dulu sebentar ya. Saya mau ngecek kamarnya Mas Saka habis dibenerin sama tukang. Sama saya mau mantau juga sih, katanya ada jadwal terapi hari ini. Oke Bu, hati-hati ya. Oke. Bye Sil, duluan ya. Ya, jadi nanti sore tim audit akan datang dan memeriksa semua laporan keuangan di perusahaan ini. Jadi saya harap semua divisi mempersiapkan dengan baik laporannya ya. Final check semuanya. Iya. Dan saya minta semua lakukan dengan baik dan benar. Jangan sampai melakukan kesalahan lagi, ya. Bener-bener lucu banget nih memang keluarga ini. Bodoh amat deh, mau audit, mau apa kek. Yang penting nanti sore gue dapat klien yang bisa ngasih gue keuntungan. Oke, Ma? Ya udah sayang, aku pergi dulu ya. Aku ntar malam kesini lagi kok. Kok pergi? Kan aku harus kerja keras sayang, demi kamu dan juga anak kita. Hei, jangan cemberut dong. Kamu tuh seharusnya doain aku supaya bisnis aku tuh berjalan dengan lancar. Ya kan? Dan aku juga bisa ngasih kehidupan kamu yang layak dan juga anak kita ntarnya. Oke. Tapi kamu harus janji sama aku ya. Kamu harus balik lagi ke sini. Aku tuh soalnya nggak mau di rumah sendirian, apalagi kondisi aku lagi hamil. Aku tuh hamil anak kamu. Iya sayang, aku janji ntar malam aku kesini lagi. Bye sayang. Ngapain ya di rumah sendirian? Tahu aku ke rumah Saka lagi aja ya? Iya ya. Saka juga udah bisa bicara. Kondisinya lebih baik. Aku sana aja deh. Nih, laporannya. Tumben langsung pergi. Biasanya ngoceh dulu ngajakin ribut. Salah terus ya. Gue ribut salah, gue diem salah. Gue bingung ya, mau lo tuh apa? Gue harus segera cari bukti kalau emang Selin yang kirim pesan misterius itu ke Bu Aryan, biar dia tahu rasa. Udah. Segitu doang ngomongnya. Udah kehabisan kata-kata. Maaf ya, Ibu Selin yang terhormat. Saya masih banyak kerjaan yang harus saya kerjain. Dan itu lebih penting daripada ini. Permisi. Akhirnya kerja juga. Nggak cuma ngurusin hidup orang. Ingat, kamu udah mau cerai. Itu kamu tahu? Saya yang udah mau cerai aja sama Saka, masih peduli sama Saka. Sedangkan kamu wanita yang selama ini dibela-belain sama Saka, kamu malah nggak pernah ada. Mas Saka kenapa? Ada yang sakit, Mas? Saka,
Saka nyakitin Ariana, Bi. Yang ngerawat Saka sekarang adalah orang yang Saka sia-siakan, Bi. Kita, orang yang selama ini saya perjuangin, Bi, adalah orang yang paling bikin Saka malu seumur hidup Saka. Saka nyesel, Bi. Ariana tulus merawat Saka. Dita enggak peduli lagi sama Saka. Kalau saya bisa dapat kesempatan terakhir, saya janji saya bayar semuanya, Bi. Ini juga pasti hal yang paling sulit yang sedang dilalui Bang Arif. Bibi juga waktu itu marah banget, sedih banget waktu tahu Mas Saka nyelingkuhin Non Arin.